Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan pagi, Sabda Bina Umat, Minggu Advent pertama pada hari Kamis 2 Desember 2021. Bertobat atau binasa. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya, hari lepas hari. Amin. Selalu menarik mendengar kisah pertobatan seseorang. Pertobatan seorang artis, musisi, atau mantan residivis. Kisah mereka begitu emosional dalam memperoleh kasih Tuhan. Betapa beruntungnya seseorang yang bertobat sebelum hari kematian datang. Mungkinkah tiap orang beroleh kesempatan bertobat sebelum hidupnya berakhir? Benarkah kematian orang berdosa itu jauh lebih mengerikan? Tuhan Yesus menjawab berita soal orang-orang Galilea yang mati tragis. Meskipun Pilatus melakukan hal yang jahat dengan kematian orang-orang Galilea tersebut, bukan berarti yang mati itu dosanya jauh lebih besar dari dosa orang Galilea yang lain. Begitu juga mereka yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Kesalahannya tidak lebih besar daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Yesus tidak setuju dengan pemikiran laten yang syarat penghakiman. Seberapa besar dosa seseorang bukan terlihat dari cara matinya. Yang utama menurut Yesus ialah pertobatan. Bertobat berarti meninggalkan yang jahat dan melakukan segala hal yang berkenan kepada Allah. Kematian tanpa pertobatan berarti hidup dalam kebinasaan. Kedatangan Yesus menyadarkan kita bahwa manusia yang berdosa butuh pertobatan dalam hidupnya. Kita tidak boleh membuka ruang untuk menghakimi seseorang pada saat kematiannya. Karena itu, kematian sebab terpapar COVID-19 hendaknya tidak dilihat sebagai hukuman atas dosa. Kita yakin mereka yang percaya pada Yesus tidak akan binasa,
melainkan beroleh hidup kekal. Bandingkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Kehidupan kekal mustahil dapat diperoleh jika manusia terus dalam kejahatan dan menolak kasih karunia Allah. Bilakah pertobatan terjadi? Saat sekarat di pembaringan atau ketika sehat dan jaya? Tuhan mendorong untuk bertindak segera, apapun kondisi kita hari ini. Mari kerjakan yang Tuhan kehendaki. Bertobatlah selagi kita masih diberi nafas hidup dan umur panjang oleh Tuhan. Demikianlah perenungan firman pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita menyadari dosa dan segera bertobat untuk melakukan kehendak Tuhan sebelum semua terlambat. Tuhan Yesus memberkati.